udah mulai ya ternyata. Oke deh. Oke, terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Dan salam sehat buat kita semua. Dan harapan saya juga seluruh teman-teman dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, kita akan lanjut langsung saja dalam pembahasan mengenai AFR ya. Untuk itu jangan skip video ini, nonton terus setiap detiknya, setiap penjelasan yang saya berikan. Dan kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Bantu saya dalam mengembangkan channel ini sehingga kita bisa saling berbagi satu sama lain. Oke, kita langsung saja. Pengalaman saya ketika setting AFR di angka 3,0 ya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan penelitian teman-teman. Saya setting AFR di angka 1,5, 2,0, 2,5, 2,7 sampai 4,0 teman-teman. Nah, dan saya mendapatkan setting yang tepat di 3,0. Nah, ada satu saran saya untuk teman-teman ketika kita akan mencari mengetahui kendaraan kita hemat ya, atau bagaimana, kita setting AFR dulu. Saran saya teman-teman agar teman-teman bisa men-setting dulu throttle body ya. Kita harus membersihkan throttle body, periksa kondisi busi. Kalau saya mengganti kondisi busi yang baru teman-teman, tapi busi NGK, merek NGK yang harganya cuma 22.000 teman-teman ya. Jadi itu, kemudian setting dulu AFR teman-teman di angka 3,0 ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita setting AFR di angka 3,0 ya, selanjutnya kita setting delco. Kita dengarkan raungan gasnya, apakah terjadi ngelitik atau tidak. Nah, kalau dia sudah tidak ngelitik, berarti timingnya sudah tepat teman-teman. Timing delco-nya sudah tepat. Maka dari itu kita bisa melanjutkan untuk pengetesan teman-teman ya. Jadi biarkan seperti itu settingannya. Kemudian kita pakai keseharian. Kita lihat bagaimana kondisi jarum minyak ya, jarum indikator minyak apakah cepat menurun atau tidak ya. Dan pengalaman saya ketika saya setting di AFR 1,5, yang terjadi adalah mobil jadi boros ya teman-teman. Ada yang bilang irit ya, gas hanya tipis-tipis. Memang gas hanya tipis-tipis, tapi terjadi penumbukan karbon di dalam ruang bakar teman-teman, sehingga ketika kita gas dalam kita memanaskan mobil di pagi hari dan kita gas, keluar asap hitam. Dan selanjutnya seperti itu teman-teman. Yang saya simpulkan bahwa terjadi penumbukan karbon di dalam ruang bakar. Maka dari itu saya setting AFR saya di angka 3,0 teman-teman. Jadi jangan lupa untuk setting juga delco-nya ya teman-teman. Dan pengalaman saya ketika saya setting delco dan saya setting AFR di angka 3,0 ini, saya melaksanakan perjalanan sejauh 220 km teman-teman ya. 220 km itu pergi, pulangnya juga demikian. Jadi kisarannya ada di 440 km. Tapi sampai di tempat di kota tujuan juga saya melakukan perjalanan juga di sana ya, mutar-mutar di kota tersebut. Dan saya simpulkan saja bahwa perjalanan saya waktu itu 440 km sampai saya pulang di rumah. Dan ketika saya pulang di rumah ya, ternyata bensin yang saya isi itu tidak habis teman-teman. Dan berapa bensin yang saya isi? Jadi saya mengisi bensin itu 250.000 di harga Pertalite 10.000 per liternya teman-teman. Nah, kesimpulannya bahwa setelah saya setting semuanya itu, selunas saya jadi semakin irit. Dan rata-rata penggunaan bensinnya adalah 1:18 km ya teman-teman. Jadi 1:18. Dan mungkin juga itu bisa lebih, bisa juga 1:20 karena setelannya tepat teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan di video saya ini, pengalaman saya bagaimana saya setting AFR di 3,0 dan apa dampaknya ketika saya setting di AFR di
bawah 3,0, 1,5 atau 2,5. Dan kalau kita juga setting di lebih dari angka 3,0, ada yang bilang kan 3,25. Saya juga sudah ngetes teman-teman. Ketika saya menempatkan AFR di angka 3,25, yang terjadi adalah saya tidak mendapatkan setelan delco yang tepat teman-teman. Nah, kalaupun dia sudah tepat timing delco-nya sudah tepat, yang terjadi adalah ketika saya melakukan perjalanan, mobil berjalan dalam keadaan ya kira-kira 20 atau 30 km per jam pada posisi gigi 4 atau gigi 5. Ketika kita gas, yang terjadi adalah ngelitik teman-teman. Jadi menurut saya itu tidak, setelan AFR-nya tidak tepat, karena saya sangat susah untuk mencari setelan delco yang tepat kalau setting AFR-nya di 3,25. Makanya saya setting AFR di 3,0 dan kemudian saya ngetes. Nah, setelah saya ngetes di gigi 4 dan gigi 5 itu tidak terjadi ngelitik teman-teman. Jadi kesimpulan saya setting di 3,0 aja. Nah, teman-teman bisa mencari pilihan ya. Mencari pilihan bisa setting di 3,10, 3,25 atau 3,0 saja. Setting dulu seperti itu, kemudian teman-teman tes. Teman-teman tes untuk jalan, tapi jangan lupa untuk setting delco-nya pada settingan yang tepat ya, teman-teman. Jangan sampai dia ngelitik ya. Dan itu saja pengalaman saya teman-teman ketika saya setting AFR di angka 3,0. Dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, atau ada video yang ingin teman-teman dibuat mengenai Toyota Supra teman-teman, silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini sehingga saya boleh berkembang dengan channel saya ini dan bisa membagikan info-info yang menarik bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.